Halo, selamat sore bro. Balik lagi ke channel gue Brody Motif. Sekarang gue berkesempatan buat review dan test drive mobil Ion Hypertech. Kalau kemarin kita udah cobain BYD Line 7, sekarang kita bisa juga nyobain dan test drive mobil yang bisa menjadi rival utamanya BYD Line 7. Karena di range harga dan spek itu kurang lebih sama. Gimana sih rasanya bisa nyetir ini? Ayo langsung. Kuncinya mana sih? Oke, sekarang gue udah ada di balik kemudi dari Ion Hypertech. Ini udah di dalam kabin pengemudinya. Jadi seperti ini perasaannya, tampilannya kalau misalnya lo ada di belakang kemudinya dari mobil Ion Hypertech. Untuk setirnya, ini setirnya agak unik ya. Dia nggak rounded gitu, nggak bulat. Tapi ini kayak oval sih ya. Menurut gue agak oval. Gimana setir oval ini bisa mempengaruhi gaya nyetir lo? Nanti kita cobain. Yang jelas ini kalau ini otomatis lebih kelihatan kecil. Kalau misalnya rounded kan dia pasti sama tuh. Nah kalau ini dia agak oval di bagian atas sama bawah. Jadi lebarnya ke samping. Eh Kalau posisi duduk joknya sih enak ya. Joknya memang jok-jok mobil-mobil modern zaman sekarang yang empuk banget. Terus ini ventilated juga kan ya. Jadi ininya kalau ini nggak otomatis ya. Ini teleskopik bisa maju mundur atas bawah, ini sesuaiin sendiri. Ini tapi udah gue setel tadi, jadi udah harusnya sih udah posisi gue gitu ya. Terus feel-nya masuk ke sini itu sangat-sangat simple banget, minimalis. Jadi memang mengusung bener-bener clean. Lihat tuh, segala konsolnya di sini nggak ada panel-panel tombol apapun. Atas juga nggak ada. Terus ini ada kompartemen-kompartemen aja. Jadi semua benar-benar di sini. Gitu ya. Begitu lo masuk, apa yang harus lo lakuin adalah AC pastinya. Lo nggak mau kan kalau nyetir nggak ada AC-nya di Jakarta ini. Nah untuk AC-nya semuanya juga ada di sini. Lo bisa ngatur-ngatur dulu eco, auto, apa tingkat blowernya. Terus ini juga sudah ada fitur dual zone temperatur AC-nya. Jadi misalnya sebelah kiri lu nggak suka AC, lu mau AC gitu, nggak usah berantem, tinggal ya lu gitu, gue gitu. Jadinya nggak usah berantem, semua bisa di sini. Terus tapi disarankan untuk nyetel-nyetel AC-nya sebelum berangkat atau pas lagi berhenti. Tidak disarankan untuk penggunaan screen mau di handphone atau mau di head unit. Itu jangan sambil berkendara ya guys, karena bisa mengganggu konsentrasi berkendara, apalagi kalau di berkecepatan tinggi, bahaya sekali gitu. Jadi lo atur-atur dulu paling enak ini di mana. Nanti review lengkapnya dari fitur-fitur yang ada di head unit itu nanti sama Bang Rudi, oke? Sekarang gue cuman pengen ngasih tahu lo gimana ngefeel-nya, terus experience-nya, apa yang lo rasa sih sebenarnya gitu dari fitur-fitur suspensi. Belum tadi tuh suspensinya bener-bener suspensi mahal yang ditaruh di sini. Itu double wishbone untuk bagian depan. Lalu untuk belakangnya itu five link. Jadi itu adalah nanti penyerapan dari gujelakan gitu ya. Jadi terus muter balik, belok kiri, belok kanan itu nanti akan berasa di situ. Oke ya, langsung ya kita test drive nih ya mobil ya. Kita ini transmisinya sebelah kanan ya guys. Jadi jangan sampai ketuker. Jadi biasanya kan ini sen. Kalau mobil-mobil dulu tuh nih sen, ini wiper. Nah ini sekarang ini transmisi dan cuman ada 3. Itu ada reverse, mundur, netral dan D. Untuk rem tangannya sendiri P itu ada di tombol sebelah kanan, yang tombol sini. Nah kalau kelihatan nih, ting tung gitu. Jadi ini P. Kalau P lo tetap nggak bisa, ini safety-nya nggak bisa digas. Tapi kalau misalnya lo mau unlock P-nya, itu lo nggak usah pencet lagi ininya karena emang nggak bisa. Lo cuman ganti aja nih transmisi langsung ke D. Ke D, dia langsung kameranya menemani lo perjalanan. Terus P lagi ada, di sini ada tulisan EPB enable. Jadi itu artinya adalah parking mode-nya jalan gitu.
Oke, gue D lagi, kita jalan ya. Kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim, let's go. Oke, oh iya kan, lupa lagi nih. Untuk seat beltnya jangan lupa ya. Karena mobil ini akan menjadi seperti istri lo yang bawel kalau lo lupa pakai seat belt. Beginilah rasanya kalau misalnya mengendarai mobil yang ada suspensi double wishbone. Itu menyenangkan banget, nggak limbung gitu. Coba kita lihat nih ya, tuh. Oh wow, oke. Wah, oke. Ini suspensinya empuk ya. Ini empuk tuh. Tuh double wishbone ya. Ini double wishbone. Jadi kalau misalnya belok, ngayunnya tuh meredam, iya. Ini suspensinya empuk sih. Belum lagi ditambah asap. Anjay, gue demen banget kayak gini. Nih belok-belok lebay ini namanya nih. Ini kalau belok lebay-lebay gini emang buat nyobain double wishbone, jadi bukan norak ya. Emang ini enak sih tuh. Untuk akselerasinya ini mode yang kita pakai kan ini comfort ya. Oke, ini sekarang kita mode sport. Jadi yang menarik itu adalah mobil ini menggunakan sistem penggerak roda belakang, bro. Jadi RWD. Jadi penggeraknya itu ada di belakang, dan itu sebenarnya gue lebih suka. Kalau gue pribadi gue lebih suka ke rear wheel drive. Karena apa? Karena tractionnya untuk tanjakan gitu, dan untuk akselerasi, gue salah lagi. Untuk akselerasi dia lebih, kalau menurut gue ya, lebih enak aja gitu kalau rear ketimbang sama yang front. Jadi untuk tanjakan harusnya nggak ada masalah nih, enak nih. Oke, nih sekarang kita coba mode sport. Mode sport kita coba ya. Wah, ya. Oke. Berasa banget gitu, berasa. Jadi bukan gimmick doang atau bukan ala-ala doang. Kalau misalnya mode comfort sama mode sport itu bener-bener tuh, bener-bener gitu. Jadi kayak naik, dan ini kan penggerak roda belakang, jadi berasa banget dari belakang lo di ngeng gitu. Nah depannya tuh wuang gitu tuh. Ini asik sih ya, asik. Jadi menyenangkan sih kalau emang lo suka yang mobil-mobil apa namanya ya, kalau gue bahasanya itu spontan gitu, bener-bener itu mode sportnya sih asik sih. Ditambah dari berhenti banget ya. Coba kita coba dari berhenti banget. Dari 5 ya, coba kita coba ya. Udah dari pojok deh. Gue sih yang bener-bener gue tandain sih suspensionnya sih. Suspensionnya ini enak banget ya. Enak banget. Aduh, ya terus. Oke, ini kita berhenti banget ya. Kita dari berhenti. Terus kita dari N gitu ya, 0. Dari 0, oke, kita pindahin ke D. Rem terus langsung kita gas ya. Oke, coba ya. 1, 2, 3. Jumping, bro. Beda. Ini asik deh. Aduh, gila. Ini adrenalin banget sih. Jadi langsung set gitu. Ini karena tracknya nggak panjang, jadi gue nggak berani cobain ke batas limitnya mobil ini ya, agak riskan. Terus ada tukang jualan lagi di situ, jadi gue sama sekali, jadi gue bener-bener tadi nggak cobain banget sih gitu. Tapi ini sumpah enak banget, tarikannya secara akselerasi ini enak banget. Dan ini diklaim dari 0 sampai 100 berapa? Itu di 8 detik. 8 detik. Ya. Jadi 0 sampai 100 km per jam itu di 8 detik. 8, berapa? 8 aja. 8,9 detik. Dan itu bagus loh. Dan itu kencang, maksudnya itu bertenaga. Torsinya berapa sih? Dia di 450. 450. Oke, ya ada no wonder ya. Jadinya kayak gitu tadi. Jadi kalau lo ngerasain di kamera bisa ngeliat apa enggak, itu tadi bener-bener mobilnya kayak ngangkat depannya, karena penggerak roda belakangnya itu berpengaruh banget sama aerodinamisnya. Jadi dia agak gitu tuh ya, asik banget deh pokoknya.
Belum siap kameramen. Oh my god, kameramen langsung. Jadi kalau lo nonton kameranya begitu tuh, itu dia lagi begitu ya. Jadi itu gue lagi ngerjain yang kameramen. Tapi itu menunjukkan bahwa itu menunjukkan bahwa memang akselerasinya ini bukan kaleng-kaleng sih. Sumpah deh, ini bukan tuh. Aduh, belum ini suspensionnya tuh enak banget tuh. Lo minta mode bang? Ganti mode. Coba ganti mode. Pakai mode yang. Yuk. Oke, jadi mobil ini ada 4 mode berkendara. Yang pertama ada comfort, ada sports, ada custom, dan ada power save. Kalau tadi kita udah coba mode sportsnya, dan itu benar-benar memang tenaga banget. Ini ada power save. Ketika lo aktifkan mode power save-nya itu, ini otomatis akan mengorbankan semua mungkin fitur-fitur yang ada di mobil ini supaya power save namanya juga menghemat baterai, menghemat daya gitu. AC-nya tiba-tiba mengecil otomatis, terus mungkin tenaga yang disalurkan juga akan lebih kecil. Terus tapi jarak berkendaranya akan jadi lebih jauh gitu. Kita coba untuk drive di mode power save. Kita D dulu, oke. Nah, tuh beda tuh. Ini udah gue tekan kayak sport tadi ya. Oke, jadi ketika lepas gas dia langsung ngasih baterai ini, ngasih baterai balik. Jadi itu tadi ya, indikator itu ke sana dia. Kalau gua gas, dia kepake lagi itu. Kalau lepas dia lagi dia tenaganya. Balik lagi, baterainya balik lagi. Oh gitu. Oke. Jadi dua jalur baterainya tuh. Kalau misalnya power save ya. Ini kalau power save yang jelas sih yang berasa untuk power save itu tadi akselerasinya. Ketika lo injak pedal gasnya mau kenceng-kenceng apapun nggak akan bisa sama dengan mode yang sports. Tuh walaupun masih enak sih, kalau menurut gue masih enak banget, tapi memang beda sama yang tadi sport. Kalau yang tadi sport gue tekan gasnya itu langsung ngejungkel yang di belakang tadi ya. Jadi memang tenaganya kencang banget, torsinya 450 ya? 430. 430, wah keren nih. 430 untuk detail. Oke, ini untuk power save. Berarti kita coba lagi ke comfort. Jadi kalau ke comfort tuh lebih ke tengah-tengah ya. Lebih ke tengah-tengah untuk daily driver. Nah, jadi untuk daily harian itu lebih mendingan di comfort aja gitu. Jadi AC-nya juga balik lagi ke dingin gitu ya. Terus akselerasinya juga normal gitu. Jadi di comfort, baterainya juga ya jadi penggunaan baterainya juga normal aja gitu. Oke, kalau di sport udah, kalau custom ini bisa terserah kita jadinya ya. Jadi ini mode custom itu bisa disesuaikan sama kenyamanan pribadi masing-masing yang bawa mobil ini nanti gitu. Misalnya lo mau custom, misalnya steeringnya mau berat atau enteng. Jadi semakin berat itu sport. Jadi kalau sport itu pasti akan semakin berat. Kenapa? Supaya feeling handlingnya untuk mengendalikan mobil ini cepat gitu. Kalau misalnya enteng kan nggak spontan, ada jeda beberapa detik. Kalau misalnya sport itu dia handlingnya otomatis lebih akurat gitu, lebih cepat. Lalu ada acceleration response. Ini akselerasi tadi Mungkin lo maunya misalnya akselerasinya sport, tapi brake response-nya soft gitu-gitu ya kali ya. Jadi ini energi recovery-nya juga bisa di setel masing-masing. Jadi ada custom lah, intinya custom itu adalah disesuaikan sama masing-masing selera. Gitu. Terus kita coba, ini comfort tuh deh. Iya, ini comfort. Kameramen hati-hati ya. Kameramen pegangin ya. Coba ya. Gue bukan ugal-ugalan ya guys, ini mau ngetes mobil loh. Kalau di jalan raya mah jangan. Ini double wishbone ya. Sekali lagi mengendarai mobil-mobil yang pakai double wishbone itu menyenangkan deh. Rasanya itu beda kalau misalnya sama suspensi yang biasa-biasa gitu. McPherson. Nah, tuh McPherson ya namanya ya. McPherson biasa. Oke sih gitu aja ya. Mungkin segini aja dulu untuk test drive-nya, karena mungkin lain kali bisa ada kesempatan buat bawa mobil ini lebih jauh, mungkin keluar kota gitu. Buat yang mau tanya-tanya juga buat milikin ini mobil, silahkan datang aja langsung.
Ah, oke guys, demikian tadi sedikit dari test drive kita. Gimana feel-nya berkendara di balik kemudi Ion Hypertech. Jadi Ion Hypertech ini dari test drive singkat kita ini adalah yang gue rasain itu feel-nya ketika lo bawa mode sport. Kalau misalnya kemarin kita udah cobain BYD Lion, gue nggak begitu bisa ngetest drive untuk akselerasinya karena di parkiran. Sekarang ini gue kebetulan bisa Ion Hypertech ini bisa gue mode sport, terus gue ngacir tadi sampai ngejungkel yang di belakang, itu tenaganya oke banget. Terus suspensinya double wishbone yang di depan ini cukup enak banget buat belok-belok, jadi nggak ngebanting. Belum sempat dibawa mobil ini jauh jaraknya, jadi secara jarak juga kita belum. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau kita ulas untuk jarak jauh mobil-mobil apa, silahkan tulis di komen ya. Lalu untuk gimana caranya supaya dapat mobil ini bawa pulang, simulasinya berapa, apa-apa dan lain-lain segala macam, lo bisa langsung datang ke Ion Harapan Indah. Yang udah minjemin mobilnya ke kita bisa kita test drive. Oke? Dah.